Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du, jamaah Dusun Lias yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mengikuti kajian pada sore hari ini yang mubarakah insyaallah taala. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia dan berbangga bisa bertemu dengan jamaah sekalian di sini. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi anak pribadi dan juga keluarga, karena pertama kali kita berjumpa, saya merasakan ada keberkahan. Allah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Karena tadi kita disambut dengan hujan yang cukup deras, sehingga tetapi tidak menyurutkan langkah kita, atau Allah Subhanahu wa taala tetap meringankan langkah-langkah kita untuk menuju ke majelis-majelis ilmu, yang dimana kita semua ketahui orang yang hadir di majelis seperti ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana dari suatu makna dari sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mudah-mudahan saya dan jamaah sekalian termasuk golongan ini, yaitu orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, dibacakan di dalamnya kitabullah, kita dirasakannya, kita membaca Al-Quran, kita membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu maka Allah pun menurunkan ketenangan pada diri kita. Kita diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun menudungi kita dengan sayap-sayap mereka, dan kita semua ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya di sana. Mudah-mudahan ja'alani wa iyyakum min hadza as-sinf atau min hadza sanf. Jadi semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan seperti ini. Baik, pada kajian ini izinkan saya membacakan pada antum semua, atau kita bersama-sama mengkaji sebuah kitab atau kutaib yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu Abdul Razak. Penulisnya adalah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama di Madinatul Munawwarah. Buku ini beliau telah sekali dua atau dua tiga kali datang ke bumi Lombok ini, alhamdulillah. Beliau ada menulis suatu kutaib yang namanya atau judulnya Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid, yaitu Ayatul Kursi dan penjelasan-penjelasan di dalamnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuka kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, yang sangat diagungkan, yang sangat agung, yang memiliki keutamaan dan memiliki keagungan dan ketinggian, yang memiliki kesombongan dan ketinggian.
Dan beliau di sini membuka dengan membaca syahadat. Kemudian beliau katakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutafarridu al-munfaridu bisifatil kamal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala sahbi wal al. Jadi beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau atau penulis di sini hafizahullah taala bersyahadat bahasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah semata, wahdahu la syarika, tidak sekutu baginya, yang bersendiri terhadap memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Kemudian juga di sini beliau membuka dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau, kepada para sahabat dan kepada keluarganya. Nah, di sini jamaah sekalian ada risalah kecil atau risalah yang cukup pendek tetapi bermakna sara dengan makna dan ilmu tentunya, yaitu Ayatul Kursi. Yaitu Ayatul Kursi. Tentu semua kita sudah membacanya. Ya, ini semua kita sudah pahami. Kita membaca itu jadikan wirid atau zikir pagi dan petang. Kita baca setiap habis sholat fardu. Kita baca, kita menjelang kita tidur di dalam pembaringan. Dan pada waktu-waktu kita membaca ini pada waktu-waktu yang dibolehkan kita untuk membaca atau dalam keadaan kita bisa memegang atau membaca Al-Quran. Ya, kita semua sudah menghafal tentunya insya Allah. Ya, sebagai agar kita juga langsung mempraktekannya membaca ini, karena memang zikir ini atau ayatul kursi ini, ya ikhwas sekalian, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, di sini jemaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan fahadhil ayatul mubarakah laha sya'nun 'azimun wa qadrun rafi'un hiya a'zamu ayil qur'ani sya'nan wa afdaluha qadran wa arfahuha makanatan wa laisa fil qur'ani ayatun a'zama min hadha faqad sahal hadisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah. Jadi jemaah sekalian, untuk kita pahami kembali, ya kita mengulang saja, mungkin antum pernah mendengar sebelumnya dari kajian-kajian. Nah, di sini beliau katakan, maka sesungguhnya ayat yang dipenuh berkah ini, dia memiliki perkara yang sangat agung. Dia juga memiliki kadar yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Ayatul Kursi ini jemaah sekalian adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang paling agung perkaranya, yang paling utama kadarnya, dan yang paling tinggi kedudukannya. Dan tidaklah ada dalam Al-Quran ayat yang lebih agung daripada Ayatul Kursi ini. Sungguh telah sahih sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya dia adalah ayat yang paling agung dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Jadi ayat yang paling agung jemaah sekalian adalah Ayatul Kursi. Nah, di sini beliau membawakan ayatnya atau membawakan hadisnya. Rawa Muslimun fi sahihihi an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abal Munzir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ya Abal Munzir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala fadaraba fi sadri wa qala wallah
liyahnikal ilma ya Abal Munzir. Hadis ini hadis sahih oleh Imam Muslim, hadis yang nomor ke-810. Jadi jemaah sekalian, coba kita perhatikan di sini dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana kita ketahui Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat, salah satu sahabat yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat yang diambil darinya bacaan Al-Qur'an. Bayangkan jemaah sekalian, kedudukan yang tinggi sahabat ini apa? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian. Nah, di sini kita lanjutkan dulu. Jadi dari Ubaykah dia berkata begini. Rasulullah SAW bersabda atau berkata kepadaku, qala Rasulullah SAW, ya Abal Munzir, wahai Abu Munzir, Al-Munzir, tahukah engkau apakah ayat di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah yang telah kamu hafal, yang bersama itu yang paling agung, yang kamu miliki atau yang kamu hafal? Tentunya Ubay bin Ka'ab tentu menghafal Al-Quran. Apakah ayat di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah yang telah kamu hafal itu yang paling agung? Nah, sebagai bentuk adab sebagai seorang ya kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan, aku jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ditanya seperti itu, diulang-ulang. Kemudian apa? Terakhir sampai Rasulullah katakan pada kata ketiga, ditanya lagi, ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qultu, akhirnya dijawab oleh Abal Munzir, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayah. Beliau akhirnya menjawab sahabat ini, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayatul kursi. Kemudian apa jamaah sekalian? Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya sahabat ini, menepuk dada sahabat Ubay bin Ka'ab ini, sembari beliau berkata atau bersabda kepada sahabat ini, wallahi, demi Allah, sungguh engkau telah berikan hidayah, engkau telah berikan kenikmatan dengan ilmu ini, wahai Abal Munzir. Jadi berbahagialah engkau, wahai Abal Munzir. Jadi engkau telah mengetahui benar. Jadi maksud Rasulullah membenarkan apa yang diucap oleh sahabat ini, yaitu ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Nah, di sini ayat di sini dimaknakan, maksudnya makna liyahnikal ilma ya Abal Munzir, ay hani'an laka. Bahagia, berbahagialah engkau wahai Abal Munzir. Sungguh engkau pantas untuk berbahagia. Berbahagialah engkau wahai Abal Munzir, dengan Allah berikan ilmu tentang pengetahuan, pemahaman yang benar tentang bahwasanya ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Ya. Jadi hani'an laka hadzal ilma alladzi saqahu Allahu ilaika wa yassarahu laka wa manna 'alaika bihi. Jadi wa aqsama sallallahu alaihi wasallam ala dzalika billahi ta'alliyatan li hadza sya'ni wa tafkhiman li hadzal maram. Jadi jamaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersumpah kepada sahabat ini, bersumpah demi Allah sambil memberikan kebahagiaan atau mengucapkan selamat kepada sahabat ini. Karena apa? Allah telah menuntun dia, Allah telah berikan taufik kepada dia agar dan dimudahkan bagi dia dengan menjawab bahwasanya ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Dan juga Allah memberikan nikmat kepadanya. Jadi Rasulullah katakan, sungguh Allah telah memberikan nikmat. Jadi liyahnikal ilma itu artinya, dan engkau telah memberikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadamu dengan mengetahui bahwa ayat yang paling agung itu dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Bahkan di sini jemaah sekalian, wa aqsama sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersumpah tentang hal itu dengan nama Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengagungan terhadap perkara ini. Jadi pengetahuan ilmu tentang ayat yang paling agung itu adalah sampai Rasulullah bersumpah sebagai pengagungan terhadap ilmu yang didapatkan Allah berikan kepada sahabat ini, dan juga sebagai pengagungan kepada apa yang didapatkan pengetahuan atau ilmu Allah berikan pada sahabat ini, yaitu Ubay bin Ka'ab ini. Dan beliau bisa menjawab pertanyaan Rasulullah SAW bahwasanya ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Dan juga di sini beliau hafizahullah ta'ala katakan, wa min husni fikhi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu lamma sa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha su'al dhahaba fi bahthihi ila al-ayah allati akhlasat li bayani a'zami syai'in fil Qur'an wa huwa tauhid wa taqriru dalailihi wa dzikri 'azamati rabbi wa kamalihi.
wa innahul mustahaqqu wahdahu lil ibadah duna siwahu fa hadza min kamali fikhi wa husni fahmihi. Jadi jemaah sekalian, berkata penulis di sini menjelaskan tentang hal ini, perkara ini. Hadisnya pendek sekali jemaah sekalian, tapi subhanallah di situ diambil faedah fikih oleh para ulama tentang bagaimana agung dan besarnya masalah atau perkara ayatul kursi ini. Nah, beliau katakan di sini, dan di antara bagusnya pemahaman Ubay bin Ka'ab tentang pertanyaan Rasulullah terhadap Al-Quran ini, bahasanya tatkala beliau ditanya oleh Nabi, tatkala beliau ditanya oleh Nabi SAW soal ini, maka beliau segera mencari, tentu dalam hafalan atau dalam pemikiran beliau Allah berikan fik atau berikan ilham atau taufik untuk langsung mengucapkan bahasanya ayat inilah yang paling agung. Yang dimana di situ dijelaskan di dalam ayatul kursi itu jemaah sekalian bagaimana besarnya perkara ini dalam Al-Quran, yaitu apa? Perkara yang paling besar dalam Al-Quran itulah perkara tauhid. Perkara tauhid. Allahu la ilaha illa al-hayyu al-qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi jemaah sekalian, begitulah Allah berikan taufik kepada seorang itu, diberikan ilmu. Jadi Allah yang memberikan ilmu secercah cahaya. Sebenarnya kita pahami bahwa al-ilmu itulah nurun yakzihu Allahu fi qalbil abdi. Jadi jemaah sekalian, ilmu itu katanya para ulama adalah secercah cahaya yang Allah campakkan di dalam hati seorang hamba. Jadi ilmu itu jemaah sekalian, sebenarnya kata para ulama, al-ilmu nurun yakzifullahu fi qalbil abdi, yaitu cahaya yang Allah campakkan, yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Ya, sehingga dengan itu dia akan mengetahui perkara-perkara yang tidak semua orang diberikan Allah Subhanahu cahaya itu atau ilmu ini. Sebagaimana tadi ilmu, bahasanya Ubay bin Ka'ab Allah berikan ilmu, diberikan cahaya, bahasanya dia bisa menjawab, beliau radhiyallahu anhu bisa menjawab pertanyaan Rasulullah, ayat apa yang paling agung itu? Maka beliau menjawab ayatul kursi. Subhanallah. Jadi begitulah jemaah sekalian. Kenapa di situ juga? Karena apa? Wa taqriru dalailihi wa dzikri azamatir rabbi wa kamalihi. Karena apa? Ayatul kursi itu jemaah sekalian itu berisi tentang tauhid dan juga penegasan tentang dalil-dalil tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebutkan di situ dalam ayatul kursi itu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan asma dan sifatnya. Bahwasanya dalam Al-Qur'an itu jemaah sekalian, wa annahul mustahaqqu wahdahu lil ibadah duna siwahu. Di dalam Al-Qur'an di Al-Kursi itu jemaah sekalian menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi semata, beliau Allah Subhanahu wa taala saja untuk yang berhak untuk diibadahi tanpa yang lainnya. Fahadza min kamali fikihi wa husni fahmihi. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara kesempurnaan pemahaman dari seorang sahabat ini dan juga baiknya kesempurnaan fikihnya dan pemahamannya tentang agama ini. Karena di situ tidak disebutkan falam yazkur ayatan fi bayanil adab, karena di sini Ubay bin Ka'ab jemaah sekalian tidak menyebut ayat yang menjelaskan tentang adab-adab yang terpuji, tidak. Misal mungkin wa innaka la'ala khuluqin azim, tidak disebut itu. Pada itu ayat yang paling dipuji Rasulullah SAW tentang keagungan dan ketinggian akhlak Rasulullah. Tapi tidak itu yang disebut oleh seorang sahabat ini. Jadi hanya disebut tentang masalah ayat tentang tauhid. Nah, di sini jemaah sekalian, makanya sahabat di sini katakan tidak dia sebut ayat yang menjelaskan tentang adab-adab yang terpuji atau juga ahkam-ahkam far'iyah atau hukum-hukum dalam agama yang furu'. Awil akhbaris sabika atau kabar-kabar orang-orang terdahulu atau umam-umam terdahulu, au ahwalu yaumil qiyamah, atau juga dahsyatnya beratnya perkara di hari kiamat, tidak disebut yang itu. Au nahwi dzalika atau selain yang itu. Tetapi apa? Wa inna makhtara ayat tauhid, hanya saja Ubay bin Ka'ab memilih ayat tentang tauhid allati akhlasat li bayanihi wa afradat li taqririhi, yaitu ayat yang di situ menjelaskan semua tentang makna tauhid ini dan juga tersendiri disebutkan tentang tauhid di sana. Karena langsung dimulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ila akhiril ayat. Nah, barakallahu fi jemaah sekalian. Kemudian di sini dijelaskan oleh penulis di sini As-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, walaka anta ta'ammala huna litudrika kamala hadzal fiqhi anna Ubayyan radhiyallahu anhu lam yakhtar hadhil ayat min baini asrati ayatin au isrin. Nah, di sini juga jemaah sekalian. Jadi
di antara sempurnanya, coba kita bayangkan jemaah sekalian di sini. Untuk kita mengetahui bagaimana sempurnanya pemahaman seorang sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab ini. Beliau radhiyallahu anhu tidak menyebut atau tidak memilih dari ayat dalam Al-Quran itu, ya mungkin ada 10 ayat atau 10 ayat atau 20 ayat atau 100 ayat atau 200 ayat. Tetapi beliau hanya memilih satu jemaah sekalian. Wa inna makhtaraha min baini ma yazidu ala sittati alafil ayat. Jadi beliau tidak memilih dari, bayangkan jemaah sekalian, tidak dipilih oleh beliau radhiyallahu anhu ini ada dari 10 ayat atau 20 ayat atau 100 ayat atau 200 ayat atau bahkan 6.000 lebih ayat. Dari 6.000 ayat itu beliau memilih ayatul kursi. Ya, begitulah Allah berikan kepada beliau ini pemahaman tentang bahwasanya ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Nah, jemaah sekalian barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini beliau katakan, nah di sini jemaah sekalian, kaifala, bagaimana tidak? Wa huwa radhiyallahu anhu sayyidul qurra. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Allah berikan ilmu kepada Ubay bin Ka'ab, yaitu apa? Dialah radhiyallahu anhu ini adalah sebagai penghulunya para penghafal Al-Quran. Jadi Sayyidul Qurra itu jemaah sekalian adalah Ubay bin Ka'ab. Dan sebagaimana tadi nanti ada di belakang tentunya, yaitu apa? Beliaulah satu-satunya disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan Rasulullah disampaikan. Nanti ada di belakang insyaallah. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, jama'al Qur'ana fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hafiza anhu ilman mubarakan wa kana ra'san fil ilmi wal amal. Nah, ini dalam kitab Syiarul Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi dalam juz yang pertama halaman 390 dijelaskan bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu adalah Sayyidul Quran. Kemudian juga beliau telah mengumpulkan atau telah menghafal Al-Quran di seluruhnya 30 juz itu pada masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau telah memaparkan atau telah mengajukan atau telah membaca Al-Quran dengan hafal itu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia telah mendapatkan itu, menghafalnya itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena apa jemaah sekalian? Nanti ada di hadis di belakangnya bahwasanya Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW membacakan Al-Quran itu kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi wa kana ra'san, bahwasanya beliau adalah pemuka dalam ilmu dan amal. Nah, dan jemaah sekalian kita dengarkan lagi bagaimana keutamaan atau manakib sahabat ini. Wa min manakibihi radhiyallahu anhu ma rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay. Nah, ini jemaah sekalian di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab. Di antara keutamaan atau manakib atau keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, innallaha amaroni an aqra'a alaika. Qala Allahu sammani laka. Qala Allahu sammaka li. Qala fajala Ubayun yabki. Masya Allah jemaah sekalian, bagaimana ketinggian kedudukan atau manakib dari sahabat Ubay bin Ka'ab ini. Kita lihat Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku an aqra'a alaika, agar aku membacakan kepadamu Al-Qur'an. Bayangkan jamaah sekalian, tidak disebut kepada fulan, tapi apa? Membacakan kepadamu Al-Quran. Maka seolah-olah tidak percaya sahabat ini. Maka dia bertanya, bukan karena ragu, mungkin saking terkesima atau saking bahagianya sampai ingin dia mendapatkan langsung dari lisan beliau, sampai bertanya, Allahu sammani laka, apakah benar Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Rasulullah menjawab,
Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu. Menyebut namamu. Menyuruh menyebut namamu kepadaku. Katanya Rasulullah SAW. Maka apa? Begitu mendengar ini jemaah sekalian, Ubay pun menangis, terseduh-seduh, menangis terharu, bahagia, campur haru. Jadi dia menangis jemaah sekalian. Nah, bagaimana jemaah sekalian kita bisa merasakan subhanallah. Ya. Ubay bin Ka'ab disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jemaah sekalian, kita, ana dan antum semua yang hadir dan juga kaum muslimin yang hadir di majelis-majelis ilmu jemaah sekalian, antum juga insya Allah ya ikhwah disebut-sebut bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat sana. Maka ikhwah sekalian, jangan antum sungkan-sungkan atau enggan gitu untuk datang menghadiri majelis ilmu ya ikhwah sekalian. Ada 1-2 ayat kita baca atau hadis kita baca, karena kita ketahui bahwa ayat itu kan atau wahyu itu kan ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Itu kita dengarkan, kita akan mendapatkan ya kita ketenangan. Kita merasakan itu semua dalam hati kita masing-masing. Dan paling utama antum yakin ikhwas sekalian, Allah menyebut kita, membanggakan kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut mereka di sisi para malaikat ada di sisinya sana. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita semua ikhwas sekalian selalu termotivasi untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu itu, karena di situ kita akan dapatkan diantaranya dalam hadis tadi yaitu 4 hal tadi. Kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan rahmah, kita dilindungi oleh malaikat, kita dibanggakan, disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang ada di sini sana. Nah, baik jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kemudian di sini dijelaskan dan juga beliau menjelaskan walaka aidan. Dan juga hendaklah engkau semua, entahlah kita semua, dikata oleh penulis ini qala al-muallif hafizallahu taala, dan hendaklah kita juga memperhatikan, coba kita renungkan bagaimana, maka kita akan ketahui bagaimana sempurnanya pemahaman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena apa? Nah, ini yang beberapa manaqib beliau pahami atau penulis yang memahami dari keutamaan dari hadis yang pendek tadi, bahwasanya annahu lam yakun ijabatuhu ala hadza su'al ba'du mahmalatan zamaniyatan wasi'ah ka usbu au sahar. Jadi tidak dijawab ini. Jadi maksudnya tidak dia berpikir lagi, tidak berpikir cukup lama, tidak dia jawab pertanyaan Rasulullah ini tunggu dulu, mungkin besok, lusa atau beberapa hari lagi dan sebagainya. Tapi subhanallah tidak ditunggu. Jadi bagaimana di sini jemaah sekalian kita memahami bagaimana sempurnanya pemahaman dari sahabat ini. Tatkala beliau menjawab soal ini, pertanyaan Rasulullah SAW ini, tidak dia tunda-tunda atau maksud tidak nunggu waktu yang lama, mungkin sepekan atau 1 bulan. Lituraji al-ayah, maksudnya untuk dia ulang kembali hafalannya dan sebagainya, atau dia ingat mana kira-kira ayat dan sebagainya. Tapi subhanallah Allah yang memberikan cahaya, memberikan ilmu pada beliau radhiyallahu anhu, sehingga langsung beliau menjawab dengan ayatul kursi tadi jemaah sekalian. Maka beliau sini liyuraji al-ayah, agar dia mungkin masih mencari-cari ayat yang mana, atau dia membayangkan yang mana, ya, yang mana yang ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Tapi beliau wa inna ma ajaba radhiyallahu anhu fi nafsil waqti ba'da an a'ada alaihi Rasulullah as-su'al. Tetapi langsung beliau bersegera menjawabnya pada saat itu juga, pada waktu yang sama setelah Rasulullah mengulangi pertanyaan tadi. Ya, fakhtar hadhil ayatul mubarakah. Maka beliau pun radhiyallahu anhu memilih ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, ayat yang diberkahi ini jemaah sekalian. Kenapa jemaah sekalian dipilih ayat ini juga dijelaskan oleh penulis ini, wahiyya ayatun tahwi darsan mukhtasaran wa taqriran mufidan wa bayanan nafi'an litauhidi bi anwa'ihi thalathah. Nah, di sini jemaah sekalian coba antum perhatikan baik-baik. Ayat ini jemaah sekalian berisi tentang tauhid ini, bagaimana tidak? Karena ayat ini, satu ayat ini jemaah sekalian, di situ banyak terdapat pelajaran yang ringkas dan juga penetapan yang sangat bermanfaat dan penjelasan yang sangat bermanfaat tentang apa? Tentang tauhid yang 3 itu. Yaitu apa? Wa jumi'at min taqrir tauhid wa bayani malam ya'ti mustami'an fi ayatin ukhra ghairaha. Karena apa jemaah sekalian? Di situ tentang ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Jadi ada semua dalam satu ayat ini. Maka yang dikatakan ayat yang paling agung tadi. Nah, wa inna ma jaa
mufarraqan fi ayatin. Nah, kalau di ayat yang lain itu berpecah-pecah, tapi ini dalam satu ayat yang utuh, yang lengkap. Jadi seperti jemaah sekalian. Nah ini waqala, nah dijelaskan qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi berkata seorang ulama di Saudi sana, sudah wafat beliau rahimahullah taala, itu gurunya Syekh Utsaimin dan juga para ulama-ulama yang lain setelah beliau. Itu jadi Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini muridnya di antaranya ada Syekh Utsaimin. Karena Utsaimin ini muridnya ya terus sampai ke bawah begitu. Jadi begitulah jadi talaki ilmu para ulama itu. Jadi beliau ini terkenal, ada Taisir Rahman, itu ada tafsir beliau Taisir Rahman min ayati Karimir Rahman itu. Nah, di sini beliau katakan As-Syekh ini, nah, ini dalam tafsirnya As-Sa'di atau Taisir Rahman itu, jamaah sekalian, beliau penulis ini membawakan perkataan As-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Faqad istamalat hadhil ayah ala tauhidil uluhiyati wa tauhid wa qad istamalat hadhil ayatu ala tauhidil uluhiyah wa tauhidir rububiyyah wa tauhid asma wa sifat wa ala hihatati mulkihi wa hihatati ilmihi wa sa'ati sultanihi wa jalalihi wa majdihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa uluwihi ala jami'i makhluqatihi. Fa hadhil ayatu bimufradiha aqidatun fi asma'illah wa sifatihi mutadamminatun li jami'il asma'il husna wa sifatil ula. Jadi jemaah sekalian, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, faqad istamalat hadhil ayah, ayat ini jemaah sekalian telah mencakup, ayat ini coba untuk perhatian baik-baik, ayat ini telah mencakup semua. Ya, padanya ayat ini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan juga di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala kerajaannya atau kekuasaannya meliputi seluruh makhluknya ini, seluruh yang ada, dan juga ilmu itu meliputi wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu, dan seterusnya itu jemaah sekalian. Jadi di situ jemaah sekalian dijelaskan oleh mufassir ini, yaitu Abdurrahman bin Sa'di, bahwa ayat ini terkandung padanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan juga bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan juga ilmunya meliputi seluruh makhluknya ini, dan juga bagaimana luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tingginya, bagaimana agungnya, bagaimana terpujinya, bagaimana besar dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tingginya Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Jadi jamaah sekalian, ya sedikit mungkin membab untuk diingatkan jamaah sekalian, antum mungkin tahu kan ya bahwasanya apa makhluk yang paling besar, ciptaan Allah itu apa yang paling besar? Ya, ciptaan Allah yang paling besar apa? Ars. Naam, barakallahu fiik. Iya, ars. Jadi makhluk ciptaan Allah yang paling besar adalah ars. Nah, di situ jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala meliputi semua. Nah, dalam tentang masalah akidah jemaah sekalian, jangan antum pahami bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman, Allah yang Maha bersemayam di atas ars. Jangan antum bayangkan seperti seorang raja duduk di atas singgasana, tidak. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab, misalnya kitab Thahawiyah, bahwasanya apa jemaah sekalian? Ba'inun min khalqihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ba'inun. Jadi jangan antum bayangkan seperti menempel atau jadi seolah kita butuh atau Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat dan sebagainya. Bukan, ikhwas kalian. Dijelaskan dalam makna yang latifah dalam kitab Thahawiyah itu apa? Ba'inun min khalqihi. Artinya secara bahasa artinya terpisah dari makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu walaupun di dalam ayat dikatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, jangan antum membayangkan seperti dulu seorang raja atas singgasananya atau seorang presiden di atas kursi presidennya atau yang lain-lain. Jadi bukan seperti itu sekalian. Jadi bukan Allah itu butuh kepada makhluknya, tapi untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah fis sama. Allah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah berada di atas langit, Allah bersama di atas arsinya. Jadi jangan antum bayangkan seperti dulu seorang raja di atas singgasana atau presiden kursi presiden atau yang lain-lain. Jadi tidak seperti itu. Tapi di sana dijelaskan ba'inun min khalqihi. Artinya terpisah, tidak atau jauh atau terpisah dari makhluknya. Jadi walaupun dalam ayat kita paham secara bahasa artinya bersama itu artinya mungkin
ya seperti paham oleh orang dengan pemahaman yang salah, seperti seorang raja dokter singgah sana, bukan seperti itu jemaah sekalian, tetapi bainun min khalqihi. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian na'am. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam kata ini, na'am, iya begitu. Laqad kana nadhar Ubay fi ikhtiyari hadhil ayah amikan wa daqiqan. Sungguh benar sekali pandangan Ubay tentang ini, yaitu bahwasanya beliau memilih ayat ini karena memang pandangan beliau dengan pandangan yang sangat dalam dan sangat terperinci tentang pemahaman beliau tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Huwa dalun ala idhami sa'ni tauhid fi qulubis sahabah. Nah, jamaah sekalian coba antum perhatikan. Nah, dengan jawaban Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan bahwasanya bagaimana besarnya perkara tauhid itu di hati para sahabat. Jadi mereka tahu betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan tadi, kerajaannya meliput segala sesuatu makhluk ini, ilmunya meliput, juga bagaimana luasnya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi ini, bahwasanya Allah satu-satunya yang memiliki sifat dan nama-nama yang sempurna, jamaah sekalian. Nah, kemudian di sini jamaah sekalian dijelaskan di sini, nah, yaitu suatu ketika jamaah sekalian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Nah, bayangkan jemaah sekalian tentang perkara ini, bahwa apa? Aisyah berkata bahwasanya Nabi mengutus seorang pemimpin pasukan. Jadi seorang laki-laki atau seorang sahabat ini sebagai pemimpin suatu pasukan Sariyah. Sariyah itu artinya suatu pasukan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi perang itu kalau tidak diikuti, atau misalnya pasukan perang diutus oleh Nabi, kalau Nabi SAW tidak ikut bersamanya, maka dikatakan, istilahkan dengan Sariyah, ya, Sariyatun. Sedangkan kalau yang diikut oleh Nabi, peperangan Nabi namanya Ghazwatun. Jadi Ghazwah itu bedanya sedikit. Jadi Ghazwah itu peperangan diikuti oleh Nabi SAW, sedangkan Sariyatun itu artinya peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak bersama para sahabat yang keluar. Nah, suatu ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat dalam suatu pasukan perang. Nah, pada saat mereka sholat jemaah sekalian, sahabat ini selalu membaca, ya, selalu mengakhiri setelah membaca ayat, membaca dengan qul huwallahu ahad. Bayangkan jemaah sekalian. Nah, tatkala mereka kembali ke Madinah, mereka mengadukan atau menyebut atau memberitakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka dijawab, faqala saluhu li aisyain yasna'u dzalika. Maka coba tanyakan, kenapa sahabat kalian itu atau pemimpin perang kalian, pasukan perang kalian itu, apa yang membuat dia melakukan hal itu? Maka ditanya, para sahabat itu bertanya kepada ini, li annaha sifatur rahman. Dijawab oleh sahabat ini, karena dia adalah mengandung sifat Allah yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang untuk membaca surat Qul huwallahu ahad ini, yaitu surat Al-Ikhlas, surat tauhid ya ikhwas sekalian. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Bayangkan, dengan kita suka, jemaah sekalian, bayangkan dengan sukanya kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya kita suka dengan tauhid ini, kita suka dengan kajian-kajian tauhid. Ya. Kita senang mendengarkan kajian-kajian tentang tauhid jemaah sekalian, tentang bagaimana ayat tentang tauhid. Maka insya Allah dengan itu niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan cinta kepada kita jemaah sekalian. Karena apa tadi? Dijawab dari jawaban sahabat ini. Karena qul huwallahu ahad itu mengandung sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Ya. Jadi kemudian Rasulullah katakan, kabarkan pada dia, akhbiruh. Coba beritahu kalian kepada dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ayatnya pendek sekali. Ya, dalam riwayat yang lain, suatu hadis sulusul Quran. Ya, kita sepertiga dari Al-Quran. Karena memang dalam Quran itu tentang tauhid, tentang berita, tentang al-jaza, tentang kabar umat-umat terdahulu, tentang hukum dan seterusnya. Nah, baik jemaah sekalian, mungkin sudah sampai waktunya? Belum? Ya. Baik. Insyaallah pada kajian berikut nanti insyaallah ana akan bacakan kenapa sampai bagaimana sikapnya para sahabat atau para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana sampai mereka itu membaca ayat ini. Nah, atau saya bacakan sedikit di sini ya ikhwas sekalian, saya langsung aja. Nah, di begini berkatakan begini, bahwasanya
Jadi ayatul kursi ini sekalian itu suratul Fatihah jadi jelas di sini. Cukup panjang ini penjelasannya. Insyaallah atau mungkin nanti ikhwas sekalian kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Insyaallah tanggal 27 lagi. Insyaallah tiang akan datang ke sini lagi ngisi kajian juga di Rempet tanggal 27 Januari ini insyaallah. Insyaallah ya kita akan lihat bagaimana diceritakan sini bagaimana kisah tentang seorang sahabat yang diberitahu sendiri oleh jin, diberitahu oleh setan, jin jamaah sekalian, bagaimana cara kami agar bisa selamat dari gangguanmu, ditanya oleh Abu Hurairah. Ya, nanti insya Allah atau juga tentang lain bagaimana penciptaan jin dan sebagainya. Insya Allah pada pertemuan mendatang insya Allah kita akan kita dengarkan bersama daripada apa ditulis oleh saya di sini tentang bagaimana sifat-sifat daripada penciptaan jin dan bagaimana mereka sendiri memberitahu bahwasanya mereka sendiri memberitahu bagaimana ditanya oleh Abu Hurairah bagaimana agar kami bisa selamat dari gangguan kalian, yaitu dengan kita membaca ayatul kursi ini insyaallah. Insyaallah pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan dengarkan atau kita bacakan bersama buat jamaah semua insyaallah kalian. Baik, mungkin sampai di sini ikhlas kalian. Mudah-mudahan dengan sedikit ini penyampaian bermanfaat buat bagi anak pribadi dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan ini Allah SWT memberikan selalu kita ilmu bermanfaat. Kita selalu mengkaji ayat-ayat Allah tentang berisi tentang tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Mudah-mudahan dengan itu Allah selalu memberkahi apa yang kita diberikan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.